Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita siapkan hati, kita angkat pujian ini dari awal. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur, penghibur, yes Lord. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak
janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Thank you, Lord. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Oh, angkat suaramu, angkat suaramu. Oh, oh, kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan. Oh. Thank you Tuhan. Hari ini kami datang Tuhan, kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Pada saat ini juga ekspresikan rasa cintamu kepada Tuhan. Sebab Tuhan, Tuhan yang rajam, Tuhan yang maha baik. Thank you Lord. Mari saat ini kita ekspresikan betapa cintanya kita sama Tuhan. Holy Spirit. Kami bawa pujian kami Tuhan di hadapan-Mu. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. One more time. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Yes, Jesus. I'm carried this everlasting arms. Say, you never let me go. Angkat tanganmu, sembahlah Dia. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You never let me go.
Lord, come on. Bukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalamku Yesus Tuhanku. Kasih yang telah kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kau selamanya. Come on, sing. Bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik. Telah kutemukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalammu Yesus Tuhanku. Tangannya di atas semuanya. Bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanya untukmu. Ku beri yang terbaik, come on. Beri yang terbaik, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku Tuhan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. Ku beri segalanya, ku beri. Tangannya di atas yuk. Semuanya ikutin gerakan saya ya. Papaparam, paparam, param, papaparam, paparam, param, papaparam, paparam, param, papaparam. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu Tuhan, hanya untukmu. Yes Lord, biar berkenan bagimu Tuhan, kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu.
ku beri segalanya. Katakan sama-sama kamu. Ku beri yang terbaik. Come on. Semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Oh, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi, tiada kasih seperti kasih-Mu. Oh, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu,
hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu. Mari semua bangkit berdiri, come on. Kau ku kagumi dalam hati, sampai kini ku akui, oh, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh, kita dari awal dengan segenap hati kita sama-sama. Haleluya Yesus, Yesus. Pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya Yesus, tiada duanya. Sampai
Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Kasih-Mu tiada duanya di tengah kehidupan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang tanpa batas, kasih-Mu yang tanpa pamrih. Sebelum kami mencintai-Mu, Engkau sudah terlebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang bukan cuma sekedar berjanji, tapi kami punya Allah yang menepati janjinya. Pengharapan kepadamu tak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kemenangan terjadi ketika kami percaya kepadamu. Terima kasih. Jika sebentar lagi mendengarkan urapan-Mu, mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi jemaat-Mu, urapi setiap kami semua, sehingga ketika kami pulang mendapat kekuatan yang baru, kesegaran yang baru yang dari Engkau menghadapi semua badai kehidupan yang harus kami lewati. Urapi kami, jadikan kami pelaku firman, bukan cuma sekedar pendengar. Jadikan kami seperti Maria yang duduk di bawah kaki Yesus mendapatkan bagian yang terbaik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Katakan kiri kananmu, katakan selamat Paskah. Yesus hadir di tengah hidupmu. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus hadir di tengah hidupmu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan shalom sekali lagi. Shalom. Shalom. Saya baru pulang dari Surabaya. 1 minggu ini kami ada di Balikpapan. Terus meeting di Balikpapan, setelah itu lanjut di Surabaya, bertemu dengan Pastor Philip. Ada satu kata-kata yang saya mau bawa buat Anda. Kata shalom itu ternyata so powerful, sangat punya kekuatan. Karena kata shalom itu terdiri dari dua sisi, di sisi kanan maupun sisi kiri. Sisi kiri itu berbicara tentang security, keamanan, penjagaan Tuhan di tengah kehidupannya kita. Di sisi kanannya, prosperity atau kelimpahan berkat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Jadi kata shalom mengandung bukan cuma sekedar penjagaan Tuhan, tetapi juga mengandung berkat yang dari Tuhan yang mengalir di tengah kehidupannya kita. Jadi kalau Anda ketemu dengan kiri kanan Anda, katakan shalom, biar sungguh prosperity maupun security mengalir di tengah kehidupan orang yang Anda katakan shalom tersebut. Amin. Pada hitungan yang ketiga katakan kiri kanan Anda shalom gitu ya, supaya berkat damai sejahtera Tuhan mengalir semua yang terbaik dari sisi kanan maupun sisi kiri. 1, 2, 3 katakan shalom. Shalom, 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 shalom. Amin. Prosperity maupun security mengalir di tengah kehidupan Anda. Beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus,
Engkau berkemenangan, Engkau Allah yang hidup. Bukan cuma sekedar janji, karena ribuan tahun sebelum Yesus hadir, Dia ingin memulihkan, Dia ingin menyelamatkan, sehingga ditepatinya dengan anak yang tunggal, Yesus Kristus namanya. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Allah Bapa kita begitu besar kasih-Nya akan dunia ini, diberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Dan Anda itu yang menerima kekekalan bersama Tuhan. Katakan amin. Barang yang percaya, siapa yang percaya, dia akan memperoleh kehidupan yang kekal selama-lamanya. Dia hadir dengan ketaatannya, menjadi manusia, bukan cuma sekedar manusia, mengambil gambar serupa dengan hamba, budak tanda kutip. Dikasih contoh, sebuah contoh kehidupan. Yesus datang mencuci kaki murid-muridnya, membasuh kaki murid-muridnya. Sebagai tanda, sebagai gambar figur bahwa Tuhan kita datang sebagai seorang hamba. Paling rendah. Di zaman dahulu kala ketika budak-budak itu dijual, diambilnya satu-satu yang gagah perkasa, yang masih harganya mahal. Betul? Dibeli dengan harga yang mahal, yang gagah, yang badannya keren, yang bisa bekerja kapanpun. Setelah itu diambil budak-budak berikutnya yang mungkin masih kuat, tetapi sudah cukup umur. Biasanya dijadikan sebagai bonus. Tapi ada satu lagi, budak yang tidak bisa banyak bekerja karena apa? Cacat mungkin kakinya, mungkin menderita sesuatu sakit. Diberikan pun tidak mau. Banyakan budak yang seperti ini ditaruh di depan rumah tuannya. Untuk apa? Ketika tamu-tamu datang ke rumah tuannya, dibasuhnya kaki. Karena Israel, karena Timur Tengah itu padang gurun, mereka mencuci kaki mereka sehingga bisa masuk ke rumah. Dan Yesus mengambil gambar sebagai seorang hamba. Wow. Dengan setia mati di kayu salib dan bangkit di hari yang ketiga berkemenangan. Barang siapa percaya, dia akan memperoleh kehidupan kekal selama-lamanya. You and me. Dia datang bukan untuk 1-2 orang, dia datang seluruh umat manusia. Dia datang bukan untuk orang Kristen, dia datang untuk seluruh umat manusia. Barang siapa yang percaya, memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Anda menerimanya, amin. Dia hidup, senggol sama kiri kanannya katakan, dia hidup. Dan hidup dalam hidupku, amin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Saya kasih judul khotbah saya, aku mau menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Aku di sini huruf besar, aku di sini Tuhan. Aku di sini Kristus menunjukkan setiaku, setianya Tuhan. Dia Tuhan yang setia, katakan amin. Dia menunjukkan setianya kepada siapa? Kepada kita semua. Di masa-masa yang berat, di masa-masa kondisi keadaan yang cukup pelik, kondisi yang tidak memungkinkan, Dia Allah yang setia. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan Anda. Anda siap menerima firman Tuhan? Amin. Di percakapan dalam perjamuan kudus Lukas pasal ke-22 ayat yang ke-31 dan 34 kita akan belajar dari salah satu tokoh yang fantastis, namanya Simon Petrus. Di dalam percakapan di hari-hari terakhir Yesus hendak menuju kematian di kayu salib. Di malam perjamuan terakhir itu, biasanya kalau orang ketemu sama seseorang di masa-masa terakhir hidupnya, pesan-pesannya pasti powerful sekali, benar ya? Kalau ada orang yang divonis nih, 3 hari lagi kamu mati. Apa yang dilakukan orang yang 3 hari itu mati? Dia akan memberikan semua wasiat yang terbaik kepada orang-orang yang dipercayakan, benar ya? Dan Yesus lakukan yang sama.
Yesus panggil semua muridnya di perjamuan yang terakhir. Makanya di tempat itu, makanya kalau kita melakukan perjamuan kudus, kita harus benar-benar kusuk. Kita benar-benar tahu makna dari makan roti dan minum anggur. Karena buat kita, kalau itu agamawi atau hal kebiasaan, kita nggak tahu maknanya, kita nggak ngerti tujuannya. Tujuan dari roti dan anggur, perjamuan kudus yang dilakukan pada waktu itu, Yesus ngomong kepada murid-muridnya, Yesus itu sayang sekali oleh kita, sayang sekali sama kita. Yesus sayang sekali dunia ini. Yesus sayang sekali kepada murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Sekarang ini kita. Ingin sekali tinggal bersama murid-muridnya. Tapi gak bisa. Sejak hari ini makan anggur yang terakhir. Yesus ngomong seperti itu. Maka ketika Anda makan roti, Anda ingat tentang tubuhku. Barang siapa dia minum, ingat akan aku. Ingat akan kematiannya. Ingat akan pengorbanannya. Tapi juga ingat kemerdekaan yang Tuhan berikan di tengah kehidupannya kita. Ingat kebangkitannya yang hidup itu untuk Anda, untuk kita. Sehingga ketika kita makan dan minum bukan cuma sekedar roh keagamian, tapi roh yang mengucap syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Nyanyi sekali lagi yuk. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Aku ingat akan Engkau. Roti ini roti biasa, tapi ketika kami memakan, kami mengingat komitmen bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Aku bukan lagi sendiri. Dibawanya aku dari lembah kelam menuju ke tempat yang ajaib. Dibawanya aku ke Sion. Kemenangan terjadi. Aku bukan lagi yatim piatu, tetapi seluruhnya menjadi kepunyaanmu. Dalam nama Yesus. Begitu pernah dengan cawan dan anggur ini menjadi lambang kepunyaan Kristus. Wow, indah. Setiap hari kita di komitmen baru di tengah kehidupan kita. Amin. Tiap hari kita diperbarui cinta kita kepada Tuhan. Sama seperti orang yang pacaran, yang menikah. Menikah itu perlu harus pembaharuan komitmen. Menyatakan hari ini, bukan cuma sekedar hari ini, aku menerima Helen Olivia sebagai istriku yang sah di dalam Kristus. Tapi tiap jalan 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, komitmen yang sama itu masih tetap ada. Sama dalam kehidupannya kita. Komitmenmu cinta akan Tuhan selalu harus diperbarui tiap bulan. Ketika kita mengambil roti dan mengambil cawan itu dan mempersembahkannya kepada Kristus. Masa-masa terakhir itu ada sebuah kata-kata yang diberikan kepada muridnya, terutama Simon. Tidakkah ingat bahwa Simon itu orang yang begitu luar biasa? Simon ini di perikop sebelumnya dikatakan, di bawah kakimu kuletakkan gereja Tuhan. Namanya bukan lagi Simon, tapi Petrus. Petrus, di bawah kakimu kuletakkan gereja Tuhan. Apa yang terikat di bumi terikat di surga, apa yang dilepaskan terlepas di surga. Pintu alam maut tak dapat memecahkannya. Tapi dari sisi yang lain, Tuhan mau mengajarkan bahwa ternyata toh manusia masih banyak kekurangan. Makanya di sini kita mau belajar bagaimana ternyata Simon yang manusia biasa bisa menyangkal
bisa gagal. Dan kita belajar kegagalan ini jangan sampai terjadi di tengah kehidupannya kita. Amin. Are you ready? Amin. Yang siap bersama saya lambai-lambaikan tangan. Di ayat yang ke-31 Lukas pasal ke-22 dikatakan seperti ini. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut dan menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Yesus berdoa untukmu. Hei Petrus, Yesus berdoa untukmu. Hei, siapa ya di tempat ini? Elisa, Henry, Feby, siapapun di sana, Tuhan berdoa untuk Anda. Tidakkah tahu di atas sana, dalam gelanggang pertandingan semua orang turut berlari, benar ya? Semua kita ini berlari. Dan di atas ada saksi-saksi yang memberi suara, "Come on, ayo Tino, terus maju dalam Tuhan. Come on, Helen, terus dalam Tuhan." Senantiasa mereka berdoa dan mengamat-ngamati apa yang kita kerjakan di surga. Amin. Supaya setiap kita terus ada dalam gelanggang pertandingan yang sama, mengakhiri sampai akhir. Well done, selesai. Supaya imanmu jangan gugur, karena Tuhan kita berdoa, tak ada yang gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insyaf, sudah bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Jawaban yang sombong. Seorang yang berkata, enggak, aku ini kuat. Enggak perlu berdoa, enggak perlu didoakan. Aku enggak akan gugur. Aku siap. Masuk penjara pun aku siap, mati pun aku siap. Tapi Tuhan mengomong, hei Petrus, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Jadi dari kata-kata ini kita belajar bahwa firman Tuhan ini mengingatkan untuk saya dan Anda bahwa di tempat kita tidak boleh ada yang sombong atau merasa bahwa kita mampu. Amin. Dalam segala hal. Waspadalah keadaanmu. Berjaga-jagalah. Karena dia seperti singa yang mengaung-ngaung, siap kapanpun menerkam di tengah kehidupannya kita. Makanya kita perlu berjaga-jaga. Amin. Dan kita perlu waspada. Katakan kiri kanan Anda, waspada. Waspada. Amin. Berjaga-jagalah. Oke. Nah, Markus 14 ayat 53 sampai 54. Ini dia. Kita belajar sama-sama ya. Markus 14 ayat 53 sampai 54, disinilah kejatuhannya Petrus. Seorang yang sudah dikasih waspada, dikasih peringatan, tapi ternyata dia merasa bahwa dirinya sombong. Dia merasa bahwa bisa. Pada kenyataannya sih, semua setiap kita, Tuhan berharap supaya kita tidak gugur dan kita jatuh. Setiap kita. Dia berdoa di surga supaya setiap kita tidak ada yang jatuh, tidak ada yang gugur imannya. Maka setiap kali ketika kita hendak jatuh, Tuhan tuh kasih attention, sebuah peringatan-peringatan, batu peringatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Percaya atau enggak? Harusnya percaya. Amin. Tuhan tuh kasih orang-orang yang mengasihi Anda. Anda punya orang-orang yang mengasihi Anda. Amin. Anda punya sahabat di tempat ini, angkat tangan Anda. Anda yang punya sahabat, angkat tangan tinggi-tinggi. Anda punya keluarga yang menyayangi Anda. Amin. Angkat tinggi-tinggi. Anda punya pacar, Anda punya suami, Anda punya istri yang mengasihi Anda. Angkat tangan tinggi-tinggi. Amin. Bahkan Anda punya CGL, pemimpin yang Tuhan taruh di tengah kehidupanmu untuk menasihati kamu. Dan tahu enggak? Mereka itu yang Tuhan taruh untuk selalu mengingatkan akan kita, attention, peringatan supaya jangan kita kerjakan. Amin. Bahagia loh kalau punya istri yang cerewet. Istri saya cerewet. Tapi I love you. Karena makanya cari nanti ya, cowok-cowok cari istri yang cerewet sama Anda.
Ya. Karena apa? Bahagia karena ada orang-orang yang selalu mengingatkan di tengah kehidupan kita. Berbahagia kalau Anda punya CGL cerewet kepada Anda. Wow. Dia yang selalu kasih peringatan di tengah kehidupannya kita. Bahagia kalau punya mama papa yang cerewet. Mama papa cerewet banget ya. Bahagia loh. Dia selalu menuntun supaya kita dalam jalur yang benar. Bahagia kalau Anda punya gereja yang cerewet kepada Anda. Selain orang-orang yang mengasihi di tengah kehidupan Anda, Tuhan kirimkan gereja. Amin. Berbahagia kalau kita punya gereja yang selalu mengingatkan, hey, ada baiknya lakukan A, lakukan B, sebuah kebenaran yang harus dikerjakan. Jangan lupa pertemuan-pertemuan yang diadakan, karena pertemuan-pertemuanmu itu penting. Amin. Lakukan dengan setia, lakukan dalam kekudusan yang dari Tuhan. Ajarkan ini, ajarkan itu, lulus CGT 1, CG2, MSc, sampai terus bekerja di tengah kehidupannya kita mendarah daging. Amin. Diajari untuk excellent, diajari untuk setia, diajari disiplin. Wow, punya gereja yang selalu mendorong berbahagia. Amin. Berbahagia. Tuhan kirim firman-Nya di tengah kehidupannya kita. Makanya jangan sampai tidak ibadah. Amin. Tuhan kasih ibadah itu tujuannya supaya firman Tuhan itu mengalir di tengah kehidupanku dan kehidupanmu. Memang yang kena cuma Anda. Sebelum firman Tuhan disampaikan, saya yang kena terlebih dahulu, karena saya membaca firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua yang menghantam di depan dan menghantam di pembicara di tengah kehidupan kita. Nggak ada yang sempurna. Kita sama-sama belajar. Amin. Berbahagia punya firman Tuhan yang selalu menegur di tengah kehidupannya kita, yang Tuhan berikan sebagai attention, batu-batu peringatan sebelum kita bertindak sesuatu yang jahat. Tuhan kita berikan Roh Kudus-Nya. Berikan Roh Kudus-Nya untuk kasih sebuah sirene. Ketika kita hendak melakukan sesuatu yang jahat, yang tidak berkenan, sirene itu akan berbunyi di dalam hati kita. Wing, 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 wing. Masalahnya kita tetap melanggar atau enggak. Tuhan tuh kasih peringatan di tengah kehidupan kita. Amin. Petrus dikasih peringatan oleh Tuhan. Setiap kita dikasih peringatan. Batu-batu peringatan untuk sebelum kita bertindak. Tuhan kasih orang yang mengasihi Anda untuk mengasihi Anda. Tuhan kasih firman-Nya, Tuhan kasih gerejanya, Tuhan kasih Roh Kudus di tengah kehidupan kita supaya kita jangan sampai jatuh. Amin. Wow, Anda diberkati, amin. Tapi toh tetap kadang-kadang kita sombong. Toh kadang-kadang tetap kita mengeraskan hati kita. Petrus juga lakukan yang sama. Sehingga dia menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Dia menyangkal, dia mengkhianati, sama seperti Yudas Iskariot sih pada dasarnya. Masalahnya Petrus bertobat, Yudas Iskariot tidak bertobat. Apa yang menyebabkan Petrus menyangkal? Ini dia. Di Markus 14:53 sampai 54, kemudian Yesus dibawa menghadap ke imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ, dan Petrus mengikuti dia dari jauh. Senggol kiri kanannya, katakan mengikuti Yesus dari jauh. Mengikuti Yesus dari jauh. Ini penyebabnya. Ini penyebabnya. Menyebabkan bukan cuma sekedar sombong, merasa bisa, menabrak setiap attention, peringatan yang sudah ada, ditabrak, dilangkahi. Bukan cuma sekedar dilangkahi, tapi ternyata dia juga tidak sungguh-sungguh mengikut Kristus. Dia mengikut Kristus dari jauh dan mengamat-ngamati dari jauh. Seorang yang mengamat-ngamati dari jauh itu seorang yang memikirkan diri sendiri, egois sih sebenarnya. Seorang yang mengamat-ngamati dari jauh itu biasanya orang yang tidak mau terlibat langsung. Yang banyak ngomong, no action. Seorang yang mengamat-ngamati dari jauh itu
Orang yang tidak berani lebih dalam lagi kalau diajak untuk perkara-perkara yang lebih lagi. No, enggak, aku cukup di sini aja. Ayolah jadi CGL, contoh. Enggak, saya nikmat jadi sponsor aja. Ayo sungguh-sungguh dalam Tuhan melayani, enggak. Jawabannya banyak pertimbangan. Mempertimbangkan untung dan rugi. Ataupun ketakutan yang mendominasi. Inilah ciri-ciri dari seseorang yang mengikut atau mengamat-ngamati dari jauh. Ini akan membuat seseorang itu menyangkal seperti Yesus, menyangkal seperti Petrus, menyangkal Yesus seperti Petrus. Kita belajar dari yang lain yuk. Di Yosua 14 ayat yang ke-7, seorang yang begitu berani. Yosua 14 ayat yang 10 sampai ke 11. Yosua 14 ayat yang 10 sampai ke 11, demikian firman Tuhan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan kini. Sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sangat kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti itulah kekuatanku. Demikiankah kekuatanku sekarang untuk berperang dan keluar dan masuk. Wow. Orang yang kayak gini, kenapa dipakai Tuhan luar biasa? Karena dia orang memperbarui, hidupnya diperbarui day by day. Kekuatan hidupnya diperbarui dari hari ke hari. Orang umur 40 tahun ketika diutus oleh Musa hambanya itu untuk mengamati Kanaan, namanya Yosua bin Nun, namanya Kaleb bin Yefune, 2 orang aja dari 12 pengintai, 10 berkata sesuatu yang tidak benar, 2 berkata yang benar. Benar ya? Oleh penyebab itu makanya Tuhan marah, membawa bangsa itu berkeliling sekali lagi, dan sekali laginya Tuhan 40 tahun kemudian, 45 tahun kemudian baru balik di tempat yang sama. Karena enggak ketaat. Cobain kalau ke-12 itu berkata, taat, yes I do. Maka bangsa Israel tidak putar-putar 45 tahun lamanya. Tapi karena ketidaktaatannya muter sekali lagi 45 tahun sampai di masa yang sama sudah 45 tahun. Tapi ada orang yang sama, cintanya kepada Tuhan, yang memperbarui hidupnya dari hari ke hari, melekat kepada Tuhan. Dia bukan mengamat-ngamati dari jauh, tapi dia mengamati dekat. Who are you? Siapa kamu? Amin. Dia mengamat-ngamati dari dekat, diperbarui hidupnya dari hari ke hari, sampai ketika umur 45 tahun kemudian, artinya umur 85 tahun, dia berkata, give me, berikan aku Hebron. Aku masih sama kuat ketika aku umur 40 tahun. Sekarang umur 85 tahun, aku masih sangat kuat dan siap berperang keluar dan masuk mendapatkan Hebron. Wow. Amin. Why? Kenapa? Diperbarui dari hari ke hari. Amin. Bukan yang jauh, tapi mendekat. Orang yang mendekat kepada Tuhan optimis. Amin. Orang yang mendekat kepada Tuhan diberikan semangat, diberikan api kehidupan yang selalu membakar di tengah kehidupannya. Kemarin kami ketemu di Balikpapan. 2030 60 gereja seluruh Kalimantan. Kalau sudah sampai 60 gereja, apa yang kita akan kerjakan step di sana? Dan saya ngomong waktu itu kalau umur 40, sekarang umur 43, kalau 10 tahun yang akan datang 2030 berarti ngocap 53 saya. 53 ya. After itu apa yang kami akan kerjakan? Pastor Yudi, setelah ini 60 apa yang akan kita kerjakan? Saya bangkit. Kalau sudah selesai 60 kita akan ke bangsa-bangsa. Semua orang berkata, yes, kita akan masuk ke bangsa-bangsa loh. Amin.
maybe sebelum 53 juga akan masuk ke bangsa-bangsa. Katakan amin. BTW ada CG kita, anak youth ngonek sama kita punya jemaat di Brasil, Amerika Selatan. Ada yang mau dikirim ke Brasil? Pada masih enggak takut ya Brasil. Ada yang mau pergi ke Tokyo, saya mau gitu kan. Mahal, jangan ke Tokyo, mahal. Hari ini gereja kita ke bangsa-bangsa, katakan amin. Kita punya CG sekarang ada di Eropa, kita punya CG ada di Amerika, tapi bukan ada di Kalimantan. Tapi BTW tidak ada yang dapat menghalangi. Semuanya mungkin. Baik. Mungkin kita punya berhasil loh nanti suatu saat. Yang dikirim siapa? Mungkin kamu. mungkin kamu. Setiap kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat kita semua. Wow. Saya mau jadi seperti Yosua Tuhan. Saya mau jadi seperti Kaleb di umur 85 tahun masih kuat sama seperti ketika umur 40 tahun. Amin. Itu yang membuat terus berapi-api kepada Tuhan. Poin yang kedua, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena yang pertama dia jatuh dan jauh daripada Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat Petrus menyangkal Yesus? Bukan cuma sekedar kesombongannya merasa bisa, bukan cuma sekedar yang pertama tadi jauh daripada Tuhan, sudah hilang jauh daripada Tuhan. Tapi yang kedua, dia juga sudah mulai melupakan perkataannya Yesus. Padahal di perkataannya Yesus itu penuh dengan janji harapan dalam hidup kita. Katakan amin. Markus 14 ayat yang ke-72. Markus 14 ayat yang ke-72. Demikian firman Tuhan. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Petrus ini melupakan apa yang diomongkan oleh Yesus bahwa sebelum ayam berkokok kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu terjadi. Artinya apa? Dia melupakan perkataannya Yesus. Dia melupakan firman-Nya Tuhan. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Ketika ayam itu berkokok, kukuruyu, teringatlah Petrus firman tersebut. Maka menangislah dia berseduh-seduh. Puji Tuhan, nangis. Ada banyak orang yang Tuhan sudah kasih peringatan, sudah diingatkan, masih terus ditabrak dan tidak ada penyesalan, insaf sama sekali. Amin. Walaupun kukuruyuk, enggak insaf. Padahal Tuhan sudah mencari di tengah kehidupan kita. Ada sebuah lagu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari menuju ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku.
bawaku mendekat. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi mencari orang yang bersungguh hati. Walaupun engkau menjauh daripadanya. Engkau melupakan setiap perkataan-perkataan firman Tuhan, melupakan semua janji-janjinya, meninggalkan. Kemana engkau akan dapat pergi? Menjauhi roh Tuhan. Engkau ke ujung sana semakin dalam dosa, semakin banyak hal yang disembunyikan, semakin terpuruk dalam kehidupanmu. Dia hadir, go back kembali. Dia Tuhan Maha Tahu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dalamnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat pada. Petrus, ingat baik-baik, aku berdoa kepadamu, jangan sampai gugur. Kami berdoa dalam nama Yesus, gak ada yang gugur di tempat ini. Amin. Kalau Anda gugur, Anda mau jatuh, ingat lagu ini. Gak bisa lari. Mata Tuhan akan menjelajah di tengah kehidupanmu. Akan banyak dosa yang tersingkap dengan kehidupanmu dan Anda diperbarui. Firman Tuhan itu ya dan amin kok di tengah kehidupannya kita. Amin. Gak bisa lari Tuhan. Yang ditemukan, insaflah, bertobatlah. Maka menangislah terseduh-seduh Petrus. Dan ketika dia berseduh-seduh, dia bertobat, pemulihan terjadi dalam kehidupannya. Amin. Tuhan ingin pertobatan terjadi dalam kehidupan kita, gak ada yang disimpan. Amin. Tuhan ingin Anda berkemenangan. Dan ketika Anda berinsaf, Anda bertobat, Anda pulih, hidup Anda akan jadi contoh untuk banyak orang. Hidupmu akan jadi contoh membangkitkan saudara-saudaramu, adik-adikmu dalam kehidupanmu. Amin. Tak ada yang gugur di tempat ini. Jika Anda sudah mulai jauh, kembali, go back. Kalau ternyata Anda sudah lupa setiap perkataan janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, ini waktunya untuk mengingat kembali, karena firman Tuhan itu penting dalam kehidupannya kita. Firman Tuhan itu memberi pengertian, mengajar kita sebuah nilai tentang kebenaran. Penting gak dalam kehidupannya kita? Yes. Karena memberikan sebuah pengertian dan kebenaran di tengah kehidupan kita. Firman Tuhan juga memberikan jalan atau solusi. Seringkali kita melakukan pekerjaan kita dengan caranya kita, kemampuan kita, pengalaman kita. Dan ketika kita mentok gak bisa apa-apa, ujung-ujungnya juga kembali akhirnya. Jawabannya di firman Tuhan. Amin. Sudahlah, jadikan manual book, the super book itu jadi satu-satunya panduan di tengah kehidupanmu. Anda akan mengalami kemenangan dengan kendaraan kemenangan, kata Tuhan. Aku akan membawa engkau mengalami kemenangan, melewati setiap bukit-bukit permasalahanmu dengan kendaraan kemenangan. Kuncinya apa? Makan itu firman. Seperti madu rasanya. Yesaya ngomong seperti itu. Seperti madu rasanya. Setiap firman Tuhan yang kita makan, Anda akan jadi kuat menghadapi kehidupan. Tuhan akan membawa Anda dengan kendaraan kemenangan melewati setiap badai-badai kehidupan. Amin. Kalau ada setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang hilang dalam kehidupanmu, ini waktunya. Kembalikan yuk janji Tuhan dalam kehidupanmu. Adakah janji-janji Tuhan dalam kehidupannya kita? Amin. Pasti ada dalam kehidupannya kita. Tuhan mau bekerja dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Wow, Anda diberkati. Amin. Anda yang diberkati, sekali lagi lambai-lambaikan tangan. Yang terakhir, kalau ada kata yang terakhir bilang gitu ya, biar saya semangat nih. Ini jam-jam ngantuk ini. Yang terakhir. Sekali lagi ya, yang terakhir. Senang sekali pastinya. Semoga jadi berkat. Markus 14 ayat 53. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Ini yang dilakukan Petrus. Kenapa Petrus akhirnya menyangkal? Bukan cuma sekedar dia jauh, dia mengamati dari jauh, tapi dia juga melupakan setiap perkataannya Tuhan, tidak menghidupi setiap firman Tuhan. Tapi yang ketiga ini ternyata dia juga dalam komunitas yang salah. Dia dalam kumpulan yang salah.
Karena dikatakan kemudian Yesus dibawa menghadapkan imam, semua imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat berkumpul di situ, dan Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke dalaman halaman imam besar. Dan di sana ia duduk di antara para pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Kesalahannya dia salah komunitas. Kalau Anda mau jadi orang yang sukses, kumpul sama orang sukses. Orang dapat membaca hidupmu dengan siapa Anda bergaul. Amin. Kalau bergaul dengan orang yang salah, hampir sebagian besar hidupmu akan jadi orang yang salah. Amin. Pilih komunitas yang benar, yang membawa Anda dalam sebuah tingkat positif, membawa Anda masuk ke dalam tingkat keberhasilan, yang membawa Anda jauh lebih baik daripada sebelumnya, bukan membawa kemerosotan di tengah kehidupannya kita. Tuhan kasih komunitas. Di gereja ini Tuhan kasih CG. Gabunglah sama CG. Tempat di mana orang yang gak sempurna disempurnakan satu sama lainnya. Amin. Tempat di sana saling menjaga, mengcover dalam sebuah kumpulan koloni yang indah yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupanmu dan kehidupanku. Tuhan kasih orang-orang kuat. Ketika Tuhan naik ke surga, Anda diberikan Roh Kudus untuk supaya Anda tidak yatim piatu. Yang kedua, Tuhan kasih gerejanya, kumpulan orang-orang percaya supaya kita jadi hidup. Amin. Kalau hari ini kita nggak hidup, mungkin kita sebagai kayu yang basah, yang nggak ada semangat. Cara-cara satu-satunya supaya api itu menjadi hidup kembali adalah dalam kumpulan api kayu yang sudah berapi. Kayu yang mati itu, kayu yang basah itu akan hidup kembali. Tempelkan yuk hidup Anda kepada komunitas yang benar. Amin. Nanti akan hidup dalam kehidupannya kita. Bahagia Tuhan, aku punya orang-orang, teman-teman saudara yang mengasihi menerima kita apa adanya. Amin. Yang diterima apa adanya di tengah kehidupannya kita. Wow, bahagia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan orang-orang di sekelilingku komunitas yang benar, yang kami dicintai bukan karena prestasi. Kami dicintai karena kami memang dicintai apa adanya. Kami bertemu dengan bapak-bapak rohani, anak-anak rohani. Tuhan kerjakan di tengah kehidupannya kita. Wow. Yang terakhir, paling terakhir. Loh, mana nih? Yang terakhir, paling terakhir. Biasanya saya selalu ngomong, kalau yang paling terakhir, Anda boleh lupakan semua khotbah saya, yang ini nggak boleh gitu kan. Jangan. Kali ini semua khotbah saya didengarkan dengan baik, ditambahkan satu kata ini, matetes. Apa kata matetes? Sebuah keputusan untuk dekat kepada Tuhan. Di mana Tuhan ada, aku ada di sana. Enough. Amin. Kuncinya yang terakhir. Supaya kita nggak jadi seperti pengalaman yang dialami oleh Petrus. Jangan jauh sama Tuhan. Jangan lupakan perkataannya Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan, pertemuan ibadahmu. Orang-orang yang mensupport dalam kehidupanmu, jangan tinggalkan CG. Teruslah bertumbuh dalam komunitas yang sama sehingga matetes di mana Tuhan berada, kita juga berada di sana. Katakan amin. Artinya Tuhan bersama dalam kehidupanmu. Siapa yang mau sama-sama Tuhan berada dalam kehidupanmu? Amin. Kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Bangkit berdiri sama-sama. Ora basyiki nama-nama dalam nama Yesus. Ora basyiki nama-nama dalam nama Yesus. Tuhan mau menunjukkan kasih setianya. Tuhan mau menerima engkau apa adanya. Tuhan akan mencintai, mengasihi di dalam kehidupanmu dalam nama Yesus. Nyanyikan lagu yang pertama kali ketika tadi awal worship yang pertama ya. Ora basyika nama-nama aku Tuhan mau menunjukkan kasih setia kepada hidupmu. Anda yang merasa alone sendirian hari-hari ini, Anda yang merasa Anda sendirian, Anda gak merasa berharga, Anda merasa ditinggalkan, tidak ada yang peduli dalam kehidupanmu, angkat tanganmu hari ini. Ora basyika nama-nama. Kalau ada orang-orang yang merasa Anda alone sendirian, I still with you. Tuhan menyertai dalam kehidupanmu. Tuhan mengasihimu dalam nama Yesus.
penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Letakkan tangan Anda di dada yuk. Setiap hari Biar lagu ini menjadi kekuatan dalam kehidupanku dan kehidupanmu. memuji keajaiban Kasih-Mu. Dia penghibur, amin. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, piala semua, yes, yang bernafas. Setiap kami berhenti menyembah-Mu. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Yes. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari, yes, ku memuji keajaiban Kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, amin, piala semua yang bernafas, tak henti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padaku. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami berjanji di tahun ini jika tahun yang lalu kami menjauh daripada Tuhan, biar tahun ini kami selesaikan untuk menjadi seorang yang selalu mendekat kepada Tuhan. Letakkan tangan Anda di dada. Ampuni kami kalau kami jauh, Tuhan. Padahal Engkau ingin kami dekat. Banyak hal yang kami lakukan banyak hal yang dapat kami lakukan ketika kami dekat, karena Engkau memberikan sebuah instruksi, Engkau memberikan arahan, Engkau memberikan solusi di dalam setiap jawaban, di dalam kedekatan kami. Ajar kami untuk
dekat, berbisik di dalam kehidupan kami, berkata-kata Tuhan, memberikan setiap bisikan-bisikan di tengah kehidupan kami yang memberikan ketenangan, kekuatan, memberikan solusi jawaban di tengah kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mendekat. Bukan cuma sekedar mendekat, tapi kami juga menjadi seorang yang selalu menanamkan setiap janji-janji-Mu, firman-Mu, pengharapan dalam kehidupan kami, tak pernah terlupakan. Ini waktu yang terbaik, kalau ada janji-janji, harapan-harapan, doa-doa yang lupa Anda doakan. Ini waktu yang terbaik untuk Anda berdoa. Silakan Anda berdoa. Ora basiki nama-nama. Harapan-harapan apapun yang terjadi di tengah kehidupanmu, cita-cita dan apa yang menjadi kerinduan di dalam hatimu, waktu yang terbaik untuk berdoa sekarang ini. Untuk selalu mengingat apa yang pernah Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan pernah janjikan di tengah kehidupanmu, atau sebuah hal yang Anda pernah lontarkan untuk Anda kerjakan, untuk kembali dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang ketiga, Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami yang mengasihi, mencintai kami, yang kami diterima apa adanya, terutama untuk CG Gereja Tuhan. Biar kami mencintai, mengasihi orang-orang yang menerima kami adanya. Berkat-Mu mengalir Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami, sahabat-sahabat kami, mungkin kiri kanan, depan belakang yang selalu setia kepada hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih. Oh haleluya Tuhan, dalam nama Yesus. Oh haleluya Yesus. Kupikirkan semua itu, semua yang indah, semua yang dan suci. Thank you Tuhan Yesus. Semua yang dan hendak didengar, semua bagi untuk dipuji. Oh, kupikirkan semua itu. Sekali lagi dengan segenap hati kita sama-sama. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan semua itu. Kupikirkan itu. Sekali lagi katakan. Kupikirkan semua itu. Terima kasih untuk firman-Mu. Beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Jadilah seturut kehendak-Mu Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang dibagikan pada siang hari ini. Jadi pelaku firman bukan cuma sekedar pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Oh, sebelum pulang kita akan memberikan persembahan perpuluhannya kita ataupun persembahan ibadah kita. Di amplop ada BJP maupun BCM. Anda bisa berikan sesuai dengan kode wilayah Anda masing-masing, BCM atau BJP. Setelah Anda bisa mengisi, kalau perpuluhan Anda bisa kasih bentuk booting transfer atau dalam bentuk bukan, sekarang kita menghadirkan bukan uang secara tunai, karena kita biasanya transfer atau apa untuk menghindari masa pandemi dan yang lain-lain, karena uang kotor bisa menjadi saluran untuk virus dan yang lain-lain. Setelah Anda bisa memberikan persembahan perpuluhan, Anda bisa memberikannya di kotak di belakang nanti ketika Anda pulang. Kenapa? Karena jangan di kursi, karena setiap amplop yang sudah berisi itu akan dioson supaya kita semua steril. Amin.
protokol keamanan kita jaga dengan baik, jangan lepaskan masker dan yang lain-lain. Kita akan berjumpa minggu depan. Amin. Kita akan angkat persembahannya kita dan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan, Kau yang melihat tangan-tangan yang terangkat dengan persembahan yang Tuhan berikan, biar menjadi persembahan yang terbaik. Bentuk cinta kasih sayangnya kami bukan sumbangan. Kalau sumbangan itu merasa bahwa kami memberikan karena ini aku memberikan. No, kita datang karena ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena memang sebagai ucapan syukur yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupannya, kita memberikan yang terbaik. Engkau mengurapi setiap persembahan-persembahan yang diberikan dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan memberkati segala dalam kehidupannya kita. Angkat kedua tangan kita semua. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami akan pulang menjadi seorang pribadi yang berbeda, yang gak mau lagi jauh, tapi menjadi pribadi yang dekat. Kami menjadi pelaksana firman. Firman itu kami selalu ingat, yang kami tulis di loh-loh hati di dalam kehidupan kami, yang selalu ingat sampai terjadi dalam kehidupan kami. Memberkati juga komunitas CG, gereja tempat kami bertumbuh supaya kami terus mengikat kepadamu. Terima kasih untuk orang-orang yang mengasihi di tengah kehidupan kami. Saatnya kami pulang, diberkatilah di jalan masukmu, diberkati di jalan keluarmu, diberkati segala aspek kehidupanmu. Tuhan bekerja di tengah kehidupanmu. Pulanglah membawa berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang kita cintai. Haleluya, amin. God bless you. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.